Ibu-ibu yang saya muliakan, mari kita lanjut. Surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya. Ibu-ibu, kita perhatikan surat Al-Qadar ini, semua potongan ayat berakhir dengan huruf Ra. Nah, ketika kita mewakafkan, memberhentikan bacaan yang berakhir dengan huruf Ra itu, tidak boleh ya kedengaran jelas, tapi harus tipis. Ya. Kalau jelas seperti ini, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ra-nya kedengaran gitu. Jangan terlampau jelas, tipis. Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Qadar. Jadi tipis ya. Tipis ya huruf ra-nya itu. Jadi ujung-ujungnya itu ya tipis, tidak jelas gitu, tidak gamblang. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Pada yang dengung, dengungkan dengan bagus. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Min al. Nun sukun ketemu dengan hamzah izhar. Tidak boleh ada dengung sama sekali. Tapi yang sebelumnya dengung, ya, karena kita lihat di situ tanwin ketemu dengan mim, idgham bi gunnah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ini di sini bi'izni rabbihim, mim ketemu dengan mim, idgham mimi. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Nun sukun ketemu dengan kaf, ikhfa. Salamun, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ta-nya itu ditebalkan. Matla'il fajr. Salamun izhar, tanwin ketemu dengan ha. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli
amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik. Berikut ibu-ibu kita dengarkan bacaan beberapa orang ibu. Dipersilahkan yang akan baca. Monggo. Monggo, berikut. Silakan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ulang sekali ibu, mantapkan. Bu, pada tasdid inna itu betul-betul ibu tekankan. Inna gitu. Ulang kembali, masih ada yang tertahan? Ri-nya tertahan tidak, Bu? Masih tertahan itu? Masih belum. Dengarkan saya. Lailatul Qadri khair.
qadri khair, langsung, nggak boleh tertahan pada ri-nya itu. Shin-nya kurang bagus, kurang tegas. Ya, sekali lagi Bu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Terus ulang sekali lagi, dengungnya kurang bagus pada mim. Masih belum, coba dengarkan saya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Mim ketemu dengan mim itu Bu, idgham mimi dilamakan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Ming, jangan min, nggak boleh bunyi nun lagi. Min kulli amr. Ulang. Linya min kulli linya itu. Bu, jangan ada bunyi nun lagi. Ming, sengau. Min kulli amr. Ulang sekali lagi. Oke, jalan. Tonya ditebalkan lagi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke, lanjut. Mat. Oke, berikut.
Ulang kembali, dengungnya kurang bagus. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ulang, salah. Masih. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Shinnya kurang tegas, Ibu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Masih salah, ulang kembali. Coba. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ulang kembali, masih ada yang salah? Salamun hiya hatta. Salah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tonya kurang tebal, Ibu ya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Oke. Berikut. Dua lagi kita dengarkan. Monggo. Bisakah kalau tidak terputus, coba diatur suaranya. Oke. Yap, satu lagi dipersilakan. Satu lagi, monggo. Ulang sekali lagi, Bu. Panjangkan innanya, kurang bagus. Ulang sekali lagi, perbaiki.
Pada fi-nya masih tertahan, Bu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya. Ulang sekali lagi, hiyanya tertahan tadi. Oke, baik ibu-ibu, kita tinggalkan bacaan, kita artikan dan kita perjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya dalam kurung Al-Quran pada malam qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Apa yang memberitahu engkau, wahai Muhammad, apa itu Lailatul Qadr? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunlah para malaikat dan roh dalam kurung Jibril pada malam itu dengan izin Tuhan mereka dari semua persoalan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamatlah atau sejahteralah dia malam itu sampai terbitnya fajar. Ibu-ibu yang saya muliakan, ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Qadar ini menceritakan kepada kita pertama sekali tentang turunnya Al-Qur'an. Ibu-ibu, turunnya Al-Quran yang dijelaskan oleh para mufassir, pertama menjelaskan turunnya Al-Quran itu dalam arti kata mulainya turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut pada waktu Lailatul Qadar. Jadi awal dari turunnya Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada waktu Lailatul Qadar. Ini pertama. Yang kedua menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan turunnya Al-Quran ini adalah turunnya Al-Quran yang dibawa oleh Jibril sekaligus pada waktu Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Ya, jadi pendapat yang kedua mengatakan turunnya Al-Quran itu ya dibawa oleh Jibril sekaligus ya pada waktu Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Ibu-ibu yang saya muliakan, asli Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz. Dan itulah yang dibawa turun oleh Jibril ya, dari Lauh Mahfuz itu ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Ya, langit dunia seperti yang kita lihat di atas kita ada langit. Ya, itu dia. Lah ke langit dunia.
Sementara kita sendiri nggak tahu hakikat langit yang ada di atas kita itu. Tapi seperti itulah yang dijelaskan oleh pendapat yang kedua ini, bahwasanya turunnya Al-Quran dibawa oleh Jibril sekaligus pada waktu Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Jadi di langit dunia itu ada tempat Al-Quran ya, yang disebut dengan Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itulah kemudian diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kurang lebih 23 tahun. 13 tahun ya dalam periode Makkah dan 10 tahun dalam periode Madinah. Ini ya pendapat yang menyebutkan tentang turunnya Al-Quran. Yang pertama tadi menyebutkan Al-Quran itu awal mulai penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu pada waktu Lailatul Qadar. Yang kedua, turunnya Al-Quran itu dibawa oleh Jibril sekaligus pada waktu Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Kemudian baru berikutnya diturunkan kepada Nabi SAW dalam kurun waktu 13 tahun waktu dalam periode Makkah dan 10 tahun dalam periode Madinah. Seperti itu tentang turunnya Al-Quran. Ya. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, kenapa disebut Lailatul Qadar? Lailatul Qadar. Ada dua pengertian yang disimpulkan oleh ahli tafsir tentang Lailatul Qadar. Yang pertama, Lailatul Qadar dengan arti kata Lailatul Hukum, malam pemutusan, malam ya hukum keputusan, atau disebut juga dengan Lailatul Takdir, Lailatul Takdir, malam penentuan. Ya, ini arti dari Lailatul Qadar yang pertama. Artinya malam penentuan, malam keputusan ya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibu-ibu ya, pada waktu Lailatul Qadar itulah ditetapkan terkait dengan ya manusia secara khusus, bagaimana manusia di dalam perjalanan hidupnya 1 tahun ke depan. Kalau boleh kita simpulkan, ini disimpulkan oleh ulama sebagai takdir tahunan. Takdir tahunan. Ya, ibu-ibu, ya, takdir tahunan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya pada waktu Lailatul Qadar, bagaimana perjalanan hidup manusia 1 tahun ke depan. Ya, bagaimana manusia dengan rezekinya, bagaimana manusia dengan perjalanan hidupnya, bagaimana manusia dengan ya ajalnya, kematiannya, itu ditetapkan pada waktu Lailatul Qadar. Jadi ibu-ibu, Ramadan kemarin itu ya ditetapkanlah tentang keberadaan kita. Apakah kita masih akan sampai kepada Ramadan tahun berikut, tahun 1443? Karena kemarin ada Lailatul Qadar 1442 dan ditetapkan, ditentukan perjalanan hidup kita 1 tahun ke depan. Apakah memang akan sampai ke Lailatul Qadar atau tahun depan, Ramadan tahun depan atau tidak? Itu ada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan. Yang kenyataannya kita katakan ada di antara kita yang ya sampai kepada Ramadan tahun depan masih hidup, insya Allah seperti itu, dan ada di antara kita yang tidak akan sampai kepada Ramadan tahun depan, dengan arti kata sebelum Ramadan atau sebelum Lailatul Qadar sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian.
Nah, bagaimana liku-liku hidup kita ya di dalam 1 tahun ke depan dengan rezeki kita, dengan ajal kita, dengan kematian kita, itu ditetapkan oleh Allah pada waktu Lailatul Qadar. Ini arti daripada Lailatul Qadar dengan arti kata malam penentuan, malam keputusan dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan nasib manusia 1 tahun ke depannya. Yang kedua, Lailatul Qadar dengan arti kata Lailatul Syaraf, malam kemuliaan. Ibu-ibu, ya disebutkan bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam kemuliaan karena kemuliaan yang ada pada malam itu. Ya. Ada juga yang menyebutkan bahwasanya disebut dengan Lailatul Qadar karena ketaatan yang dilakukan oleh seseorang di malam itu punya kemuliaan yang sangat besar. Punya kemuliaan yang sangat besar, punya ganjaran yang sangat besar. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya orang-orang yang dia itu sebelum-sebelumnya tidak punya kemuliaan, dengan beribadahnya dia di waktu Lailatul Qadar itu, dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang kemarin-kemarin dia tidak punya kemuliaan, tapi di waktu Lailatul Qadar itu dia menghidupkan Lailatul Qadar itu dengan ibadah kepada Allah, dengan ketaatan, orang itu akhirnya punya kemuliaan. Ada lagi pendapat yang mengatakan, ya disebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada malam itu suatu kitab yang sangat mulia, diturunkan kepada Rasul yang mulia dalam kurung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk umat yang mulia dalam kurung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seperti itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu kitab yang mulia dalam kurung Al-Qur'an kepada Rasul yang mulia dalam kurung Muhammad untuk umat yang mulia, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang menyebutkan dari ahli tafsir, karena pada malam itu turunlah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang punya kemuliaan. Di mana pada malam itu turun kebaikan, keberkahan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman. Ini gambaran dari Lailatul Qadar. Ya. Dalam dua pengertian, malam penentuan nasib manusia 1 tahun ke depan, dan malam kemuliaan dengan kemuliaan yang dibuat atau yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu dengan turunnya Al-Qur'an, dengan turunnya malaikat yang membawa keberkahan, kebaikan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu-ibu yang saya muliakan, Allah katakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Ini suatu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memanfaatkan Lailatul Qadar itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bernilai 1000 bulan. Kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Kalau sempat dapat mengisi Lailatul Qadar itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
nilainya lebih baik dari 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Nah, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya umur lebih pendek bila dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu masa hidup mereka jauh lebih panjang. Sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di dalam batasan yang oleh Nabi dikatakan a'maru ummati bainas sittin was sab'in wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang lebih dari itu. Jadi Nabi sudah wanti-wanti umur umat Nabi Muhammad SAW seperti kita-kita, ya itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Antara inilah umat Nabi Muhammad SAW akan meninggalkan dunia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah yang lebih dari 70 mencapai 80, umpamanya 80 lebih capai 90? Ada, tapi sedikit. Satu-satu orangnya. Jadi ibu-ibu seperti itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri meninggal dalam usia 63 tahun dalam perhitungan Hijriyah. Nabi menjadi Rasul umur 40. Iya. Berdakwah di Mekah 13 tahun, 53. Hijrah ke Madinah, berdakwah di Madinah 10. 63 tahun dalam perhitungan Hijriyah. Kalau dalam perhitungan Masehi itu hanya 61 tahun 84 atau 80 hari. 61 tahun lebih sedikit. Itulah umur Nabi SAW. Saya selalu mengistilahkan kalau sudah kepala 6 itu sudah pegang tiket untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah terasa cukup lama hidup di dunia ini. Apalagi 70 tahun lebih. Apalagi 80 tahun. Ya lebih. Ya tentu gak berapa lama lagi pasti akan meninggalkan dunia ini. Karena memang sudah diwanti-wanti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Nah ibu-ibu, apabila ada seseorang yang bisa memanfaatkan Lailatul Qadar itu, malam Qadar itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua bentuk ibadah, berarti dia mendapatkan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala atau bonus dari Allah Subhanahu wa taala 1000 bulan yang kita katakan tadi sekitar 83 tahun lebih. Nah, dari Ramadan yang berlalu, apakah kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Ibu-ibu, nanti baru kita ketahui ketika kita setelah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Di dunia kita nggak tahu. Yang jelas kita disuruh untuk berusaha mendapatkan Lailatul Qadar itu. Saya selalu sampaikan ibu-ibu, Lailatul Qadar artinya malam qadar. Ya. Malam adalah mulai dari sejak terbenamnya matahari sampai menjelang fajar. Jadi dari sejak tenggelamnya matahari, maghrib, terus sampai menjelang fajar. Apakah kita ada di dalam batas waktu itu dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita katakan ada, ya insya Allah termasuk. Dan kita tidak tahu, tidak ada penjelasan apakah Lailatul Qadar itu sepanjang dari malam yang ada atau dari bagian-bagian malam yang ada. Tidak ada penjelasan. Tapi yang disebut malam dari sejak terbenamnya matahari, maghrib, sampai menjelang fajar. Itu dia. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita
untuk berusaha mendapatkan Lailatul Qadar itu. Ya, ibu-ibu, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan hadis yang sahih. Kata Nabi, taharrau lailatal qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Usahakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari 10 terakhir bulan Ramadan yang ada. Ya, 10 terakhir. Ibu-ibu, 10 terakhir, ya itu ya 21, 23, 25, 27, 29. Ya, kendati pun disebut 10 terakhir malam-malam ganjil, kan nggak ada kepastian, penegasan bahwasanya Lailatul Qadar itu pada malam itu, nggak ada. Apa artinya? Kita disuruh untuk betul-betul berusaha mengisi malam-malam akhir Ramadan itu dengan pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, saya sudah sampaikan waktu kita mengkaji tentang Lailatul Qadar dalam kajian kita di dalam Ramadan berlalu itu. Itu bagi orang yang dari sejak awal dengan Ramadan. Bukan serta-merta di 10 akhir malam-malam ganjil itu dia fokus ibadah kepada Allah. Enggak, saya bilang. Tidak. Enak aja kamu, saya bilang. Oh, aku pokoknya di 10 terakhir. Fokus. Malam ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Enak saja kamu, saya bilang. Gak bisa, saya bilang. Kenapa gak bisa? Ibarat orang yang berlari maraton dari sejak awal. Apa boleh? Di 10 km terakhir saya ikut. Gak bisa. Kalau mau ikut maraton kamu dari garis start di awal. Karena puasa umpamanya 30 hari. Ya dari kilometer awal itu, moro-moro di tengah jalan di kilometer 21 ikut. Masa bisa, saya bilang. Karena saya katakan hal ini, karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 potong hadis Nabi yang mirip, hampir sama. Pertama, man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan siamu Ramadan atas dasar iman dan mencari ridha Allah, akan diampuni oleh Allah dosanya yang berlalu. Itu satu. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan qiyamu Ramadan atas dasar iman dan mencari ridha Allah, akan diampuni oleh Allah dosanya yang berlalu. Dan yang ketiga, bunyi hadisnya, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar itu atas dasar iman dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang berlalu. Dari 3 gambaran ungkapan hadis Nabi ini, 3-tiganya siamu Ramadannya iya, qiyamu Ramadannya iya, menghidupkan Ramadan itu dengan kegiatan ibadah kepada Allah, dan qiyamu Lailatul Qadarnya juga iya. Jadi 3-3. Iya, seperti itu. Makanya dari sejak awal, kita sungguh terus bertahan sampai akhir, bahkan di 10 akhir itu lebih memperketat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dalam hadisnya disebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ahya al-lail wa ayqaza ahla wa syaddal mi'zar. Rasul kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan itu semakin menghidupkan Ramadan dengan kegiatan ibadah kepada Allah, semakin menghidupkan malam-malam Ramadan itu dengan kegiatan ibadah kepada Allah. Wa iqaza ahla, Rasul bangunkan istrinya
Kalau pada malam-malam biasa dibiarkan oleh Nabi, istri Nabi itu tidur, nggak apa-apa. Tapi pada waktu ya di 10 akhir dibangunkan untuk menghidupkan malam terakhir itu dengan ibadah kepada Allah. Kemudian wasyaddal mi'zar, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Bahasa kiasan, Nabi tidak menggauli istrinya, tidak berhubungan suami istri. Ya, seperti itu. Padahal malam-malam Ramadan itu dibolehkan bagi pasangan suami istri untuk bergaul. Tapi bagi orang yang fokus ibadah dalam kurung beriktikaf tidak boleh. Tidak boleh. Kalau dia tidak iktikaf syar'i, silakan. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kalian bergaul dengan istri kalian itu di malam ya puasa yang ada. Di malam Ramadan itu boleh. Ya, istri kamu itu ibarat pakaian bagi kamu dan kamu ibarat pakaian bagi istri kamu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian Allah katakan pada ayat berikut, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Kamu jangan menggauli istri kamu kalau kamu orang yang i'tikaf di masjid. I'tikaf syar'i 10 terakhir betul-betul fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid. 10 terakhir, tidak pulang rumah. Iya, tidak pulang. Kalau ada tetangga yang meninggal, gak takziah. Ada teman yang sakit, gak besuk dia. Karena saya orang yang i'tikaf di masjid di 10 akhir Ramadan itu. Nah, ini kan sudah saya sampaikan kepada ibu-ibu, secara hukumnya sunnah. Karena memang Nabi ya melakukan dan menekankannya. Ya, sunnah. Bagi yang mampu, monggo. Bagi yang tidak mampu, gak apa-apa. Saya sampai simpulkan, jangan mengambil yang sunnah sementara kamu tinggalkan yang wajib. Istri ngotot mau i'tikaf, padahal dia masih punya suami dan suaminya bilang jangan, gak usah. Gak boleh ngambil yang sunnah. Sementara yang wajib ya ditinggalkan. Yang wajib utamakan. Ya, kecuali kalau umpamanya beliau itu, ibu itu sudah sendiri, umpamanya sudah janda, ya suaminya nggak ada, anaknya sudah besar-besar dan kemudian beliau mau i'tikaf, monggo. Tapi kalau ya suami masih mengatakan nggak usah lah, ya nggak usah, jangan ngotot untuk i'tikaf. Sementara ya suami mengatakan nggak usah karena memperhatikan suami, merawat suami, merumat suami dengan segala yang dibutuhkannya itu adalah wajib. Ibu-ibu, seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW kepada kita. Bagi yang mampu untuk i'tikaf, ya silahkan i'tikaf. Tapi kalau tidak bisa, barangkali di suatu saat nanti bisa. Ya, seperti itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat dengan kepastian hukum yang ada. Dan kemudian Nabi juga sudah mencontohkan kepada kita tentang i'tikaf itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Turunlah para malaikat dan roh dalam kurung malaikat Jibril pada malam itu dengan seizin Tuhan mereka. Membawa berbagai persoalan. Ibu-ibu, malaikat Allah Subhanahu wa taala demikian sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu berapa banyak tentara Tuhanmu dalam kurung malaikat selain Allah Subhanahu wa taala sendiri. Enggak ada yang tahu. Ya, enggak ada yang tahu tentang jumlah malaikat. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala pada waktu Lailatul Qadar itu turunlah para malaikat. Berapa banyak? Enggak ada yang tahu. Ya. Nah, ibu-ibu, turunlah para malaikat
Termasuk ar-ruh. Ar-ruh yang ada di dalam ayat ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Pimpinan dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pimpinan dari malaikat Allah itu adalah malaikat Jibril. Ya. Di dalam Al-Qur'an disebutkan tentang malaikat Jibril. Dzi quwwah inda dzil arsy makin. Dia punya kekuatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi yang punya arasy, dia punya posisi sangat mulia malaikat Jibril itu. Ibu-ibu, malaikat-malaikat Allah turun, demikian juga malaikat Jibril. Nah, ibu-ibu, di dalam Al-Qur'anul Karim kita mendapatkan ungkapan roh itu dengan arti, ada dengan arti kata roh manusia, nyawa. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul lir-ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang roh. Katakan, roh itu adalah urusan Tuhanku. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ini potongan ayat dalam surat Al-Isra ayat 85. Roh yang ada di situ nyawa manusia. Kita tidak tahu betapa hakikat nyawa yang ada pada diri kita. Yang jelas ketika kita masih hidup, kita punya roh, dalam kurung bernyawa. Tapi dikala seseorang itu kita katakan meninggal dunia, roh meninggalkan tubuh kasar. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tubuh kasar itu sudah enggak ada rohnya, dalam kurung mati, maka dikubur. Jadi roh ada dalam arti kata nyawa. Ya. Ada dalam arti kata malaikat Jibril, seperti di dalam ayat Al-Qadar yang kita baca ini, tanazzalul malaikatu warruh. Turunlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala banyak, dan juga malaikat Jibril. Ya, seperti itu ibu-ibu. Yang ketiga, roh ada di dalam ungkapan Al-Quran dengan arti Al-Quran. Roh dengan arti Al-Quran, seperti potongan ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-52. Kata Allah di dalam potongan ayat itu, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ya, demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruham min amrina. Ya, kami wahyukan kepada engkau roh dalam kurung Al-Qur'an. Ya, jadi ini arti roh di dalam Al-Qur'an ada dengan arti kata nyawa, ada dengan arti kata malaikat Jibril, dan ada dengan arti Al-Quran. Nah, yang di dalam ayat ini adalah malaikat Jibril. Turun pada malam itu dengan membawa berbagai persoalan. Ibu-ibu, betapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan turunlah para malaikat di malam itu membawa kebaikan-kebaikan, membawa keampunan. Yang disiapkan untuk orang-orang yang beribadah pada waktu Lailatul Qadar itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Selamatlah, sejahteralah, damailah malam itu, Lailatul Qadar itu, sampai munculnya fajar, keesokan harinya. Jadi malam yang penuh dengan keberkahan dari Allah, malam yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, malam yang penuh dengan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalau ada orang yang demikian memanfaatkan Lailatul Qadar itu dengan sebaik-baiknya, tentu itu adalah suatu keberuntungan yang sangat besar sekali. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menyediakan Lailatul Qadar
kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tambahan, punya nilai tambah. Karena itu tadi seperti yang saya katakan, umur umat Nabi lebih pendek dibandingkan dengan umur umat-umat terdahulu. Jadi dengan adanya Lailatul Qadar ada nilai tambah yang akan kita dapatkan. Nah ibu-ibu, ya yang saya muliakan, seberapa kali kita mendapatkan Lailatul Qadar selama kita hidup di dunia sekarang ini? Nantilah, ya kita akan dapatkan keterangan bahwasanya kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu. Makanya ibu-ibu saya katakan bagaimana di 10 terakhir dari Ramadan itu, ya jangan malah meninggalkan ibadah, jangan malah meninggalkan masjid. Iya, nggak boleh, seharusnya nggak boleh. Tapi ya bagi orang-orang yang belum punya kesadaran ya ternyata ya seperti itu. Sehingga masjid itu di 10 akhir itu sudah semakin sepi, kosong, tinggal hanya jamaah asli dari masjid itu. Yang lain kemana? Nah, kan gitu. Sudah berpindah, cari baju baru, sepatu baru ke mall, buat kue umpamanya, dan lain-lain sebagainya. Nah, saya simpulkan ibu-ibu, Nabi SAW di dalam kehidupan ibadahnya, hariannya, Nabi orang taat beribadah. Terus menampakkan tren naik, sampai kepada bulan Sya'ban. Puncaknya Ramadan. Dan puncak yang tertinggi adalah di 10 akhir dari bulan Ramadan. Seperti itu dalam putaran tahun seterusnya seperti itu. Nabi menampakkan seperti itu. Harian-harian Nabi itu, Nabi orang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik. Terus. Di Sya'ban itu lebih tinggi. Masuk Ramadan lebih tinggi lagi. Dan puncak terakhir dari betapa Nabi SAW dengan ibadahnya adalah di 10 terakhir Ramadan. Yang di situ diharapkan adanya Lailatul Qadar yang bisa didapatkan oleh orang-orang beriman yang memanfaatkannya. Allah katakan, lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Ungkapan-ungkapan orang Arab itu 1000 itu banyak. Dan kalau memang secara hitungan kita katakan 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Ya kan, Masya Allah sekali kalau memang dia seorang yang beriman itu mendapatkan kesempatan beribadah mengisi Lailatul Qadar itu dengan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya muliakan, inilah beberapa gambaran tentang ayat yang ada di dalam surat Al-Qadar untuk menjadi perhatian kita agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan Ramadan yang ada, karena Lailatul Qadar itu ada pada setiap Ramadan. Lailatul Qadar ada pada setiap Ramadan. Karena itu tadi, pada waktu Lailatul Qadar, perjalanan hidup manusia 1 tahun ke depan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya tambahkan penjelasan dari ayat Allah yang kita kaji pada pagi menjelang siang hari ini dari surat Al-Qadar. Demikian penjelasannya. Berikut, kalau ada yang menjadi pertanyaan, dipersilahkan. Monggo. Ada pertanyaan dari belakang sana, silakan, saya dengar, Bu. Bu, apakah ada ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Enggak ada. Oh, ini wajahnya semakin cerah, berarti tadi malam dapat Lailatul Qadar. Enggak. Orang beriman itu, dia tetap dengan kehidupannya sebagai orang beriman, taat beribadah, baik dalam pergaulan. Jadi enggak ada bisa kita sebutkan, oh ini dapat Lailatul Qadar tadi malam. Enggak.
Jadi tetap saja kita katakan gambaran orang beriman itu menampakkan ketaatan di dalam beribadahnya kepada Allah dengan kebaikan-kebaikannya terhadap orang-orang yang ada di dalam pergaulan hidupnya. Ya seperti itu. Dan dia akan semakin baik ya, dengan pembinaan Ramadan yang dilakukannya terhadap dirinya. Demikian. Monggo berikut. Ada pertanyaan? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya bisa. Jawabnya bisa. Jadi untuk Lailatul Qadar itu nggak harus di masjid. Nggak harus di masjid. Dia di rumah, mulai dari katakanlah habis Isya, dia sholat, dia zikir, dia doa, dia dengan doa-doa mohon-mohon kepada Allah. Pokoknya dia itu fokus ya. Di rumah, duduk di atas sajadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan semua kegiatan-kegiatan ibadah yang kita katakan. Iya, bisa dapat Lailatul Qadar itu. Jadi nggak harus di masjid. Jadi yang bisa ke masjid. Ya, yang nggak bisa, saya nggak bisa ke masjid, di rumah saja. Bisa, saya katakan, bisa dapat Lailatul Qadar itu. Karena memang dia ternyata kan fokus di 10 akhir itu dengan ibadah dalam kurung sholat, zikir, doa, baca Quran, muhasabah diri, perenungan terhadap diri. Iya, sengaja memang dia bertahan, berusaha maksimal untuk dia bisa mengisi 10 terakhir itu. Bisa didapatkan kendati pun dia di rumah. Demikian. Monggo. Ada pertanyaan lain? Iya, kenapa tidak? Di rumah sakit tergeletak, iya kan? Dia tetap dengan zikir kepada Allah. Dia nggak bisa bangun, nggak bisa sholat sempurna, tapi dia baca Quran, dia dengan zikir. Iya bisa, kenapa enggak? Iya. Tapi ya betul-betul dia itu menyadari ini 10 akhir. Saya tidak akan sia-siakan 10 akhir ini dengan kegiatan takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sakit, tergeletak. Ya, sholatnya di tempat tidur umpamanya. Tapi dia bisa baca Quran. Dia bisa berzikir, dia bisa berdoa, dia bisa melakukan muhasabah terhadap dirinya. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak mesti harus full sehat, sempurna. Orang sakit juga bisa dapatkan Lailatul Qadar. Yaitu tadi dengan kesadarannya bahwasanya ini 10 akhir dari Ramadan, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Bisa, saya katakan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang diri kita. Dikala kita uzur, Allah Subhanahu wa taala maklum adanya. Demikian. Ada tadi pertanyaan di ujung sana? Iya. Monggo, Bu. Bisa dikasih mic biar ada kejelasan. Sebentar, Bu. Mic-nya dipinjami. Itu sana dulu. Sana dulu. Ambil mic-nya. Ibu belakang sana. Itu dulu. Sebentar. Ya. Monggo, saya dengar. Waalaikumsalam. Oke, pertanyaan saya tidak umum, Ustaz, saya mohon maaf. Ya. Pertama, tadi kita melaksanakan sunnah untuk beriktikaf kalau diizinkan suami. Bagaimana kalau suami imannya naik turun? Ya. Yang kedua, Nabi sudah mewanti-wanti bahwa umur manusia, umatnya itu antara 60 70 tahun. Ya. Saya dalam usia yang sudah hampir 80 masih 87 itu berharap didoakan seluruh umat. Yep. Tapi tidak ada kata itu disampaikan pada saya. Walaupun saya dalam keadaan sakit, semua mengharapkan semoga kita sembuh.
Bu, ibu tetap bisa dengan ibadah-ibadah yang dikatakan ibu bisa tanpa melalaikan kewajiban terhadap suami. Tetap aja wajib terhadap suami. Yang lain-lain kan bisa. Seperti umpamanya sholat, ya tahajud, sholat duha, baca Quran, zikir, doa. Dan kalau itu ya sudah dilakukan dan tetap dengan kewajiban kepada suami, suatu saat meninggal dunia ya husnul khatimah karena istiqamah dengan ketaatan itu namanya. Jadi nggak mesti harus ngejar i'tikaf syar'i sementara ngabaikan suami umpamanya. Nggak boleh. Jadi apa yang bisa yang kita lakukan dari bentuk-bentuk ibadah yang ada, ya itulah dia. Ya, saya nggak bisa karena memang saya masih punya suami yang harus saya perhatikan. Dan dia bilang jangan. Ya, karena ibu sebagai istri ya dituntut untuk ya patuh kepada suami, sementara itikaf itu kan bukan wajib. Ya, bukan wajib. Jadi dari sisi yang lain, ibu mendapatkan nilai. Tidak pada sisi yang kita katakan i'tikaf itu. Jadi ibu-ibu, ya Bapak yang saya muliakan, kita katakan diri kita nggak bisa semua loh. Ya seperti umpamanya dalam kehidupan harian, ada orang yang bisa tahajud. Ada yang bilang saya nggak bisa, belum bisa saya. Ada yang bisa dengan puasa, yang lain bilang aku belum bisa puasa. Nah kan, jadi nggak semuanya harus bisa. Yang bisa, yang nggak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu tentang diri kita. Ibu-ibu, saya ini ya mohon cepat permisi, satu lagi saya beri kesempatan, monggo. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Oke. Bu, contoh yang paling jelas adalah Masjidil Haram. Di 10 terakhir itu terus. Jadi bukan hanya sebatas tarawihan. Sambung lagi. Jadi kalau ada masjid yang nyambung malamnya, jam 2, jam 1, umpamanya sambung dengan sholat, baguslah. Kalau memang ibu bisa ikut, bagus. Ya seperti itu. Kalau memang bisa ikut, ya bagus. Oh nggak bisa, ya nggak apa-apa. Ya kan? Jadi sholat nyambung. Jam 1 atau jam 2 sambung sampai menjelang subuh, ya hanya dipotong untuk waktu sahur beberapa saat. Ya, dengan imam biasa, imam-imamnya hafiz Al-Quran, kita katakan, ya baguslah kalau bisa. Oh saya nggak bisa. Ya nggak bisa nggak apa-apa. Yang bisa ikut. Sama saya bilang ketika di 10 akhir di bulan Ramadan pada waktu di Masjidil Haram itu mereka tambah sholatnya. Jadi bukannya sebatas tarawih, sambung lagi berikutnya. Bagus kalau bisa diikuti. Kalau nggak bisa ya nggak jadi masalah. Barangkali lain kesempatan. Nah ibu-ibu, pada waktu 10 akhir Ramadan itu memang kegiatannya itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kegiatan-kegiatan yang bersifat bukan ibadah. Iya. Saya bantu orang umpamanya. Iya, bantu orang ya ada nilai pahala, tapi kalau 10 terakhir itu semuanya adalah fokus ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Silakanlah dengan kebaikan-kebaikan yang ada, ya tapi kalau di 10 akhir yang ada di dalam bulan Ramadan itu semuanya kegiatan ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Itu dulu. Ibu-ibu saya mohon diri, ya itu aja dulu yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tercurah kepada kita. Kita tetap istiqamah berjalan di atas kebenaran agama yang ada ini, sehingga di suatu saat kalau kita mengakhiri hidup di dunia ini, kita akhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi asma'ina, Allahumma afina fi absarina, la ilaha illa anta. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu.